Shalom Youth, selamat siang. Dan Shalom juga Tin, selamat siang. Kita bertemu lagi di khotbah series Hold Up part yang ketiga. Senang sekali kalau hari ini bisa melayani teman-teman semua dari berbagai kota, dari berbagai tempat, mungkin di rumah, ada yang di tempat asalnya. Semoga semuanya sehat. Kalau kamu semua hari ini siap untuk mendengarkan firman, mari kita ketik siap sekarang juga. Oke? Mari kita ketik. I'm ready, aku siap, apapun kamu boleh ketik di dalam kolom chat. Dan juga beritahu teman-teman yang masih nonton di YouTube, langsung klik ada link di YouTube biar bisa langsung masuk ke website kita agar kita bisa berinteraksi dengan lebih baik. Amin. Ya, kalau kita di minggu pertama telah belajar bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kita terjatuh, tapi akan menyokong kita atau menopang kita. Dan kemarin, di minggu kemarin kita juga belajar bahwa Tuhan akan mendukung kita untuk berhasil. Nah, hari ini kita mau belajar apa sih dari series Hold Up ini? Kita mau belajar bahwa Tuhan hari ini akan mengangkat kamu menjadi kepala. Amin. Katakan menjadi kepala. Ketik menjadi kepala. Yes, amin. Kita mau buka Alkitab kita di Ulangan pasal yang ke-28. Boleh dibuka dari website, boleh dibuka dari Alkitab bukunya. Asal kamu jangan tinggalin website ini, jangan ganti aplikasinya, oke? Nah, kita lihat di Alkitab, Ulangan 28 itu berbicara tentang berkat dan kutuk. Kita bicara berkat yang dijanjikan Tuhan kepada bangsa Israel. Yang pertama di ayat 7, Tuhan akan membiarkan musuhmu maju berperang melawan engkau dan terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerangi engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Jadi Tuhan menjanjikan tidak ada yang bisa mengalahkan bangsa Israel. Kalau ada yang maju menyerang, dibiarkan Tuhan, tetapi akan dibiarkan dikalahkan oleh bangsa Israel. Yang kedua, Tuhan juga menjanjikan bahwa Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu, ke dalam lumbungmu, dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati bangsa Israel di tanah perjanjian. Jadi kalau kita kemarin belajar bagaimana Tuhan menuntun bangsa Israel dalam padang pasir, hari ini Tuhan menjanjikan ketika bangsa itu sampai di padang pasir akan menerima berkat dari usahanya, lumbung-lumbungnya atau tempat persediaan makanannya. Kalau hari ini kita mungkin relate-nya lemari esnya itu banyak bahan makanan, nggak mungkin kekurangan bahan makanan, pasti bisa makan setiap hari. Dan yang lebih dahsyat lagi, Tuhan bilang di ayat 11, juga Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, dan dalam hasil bumimu. Jadi buah kandungan berarti kalau ada yang sudah menikah diberi kesuburan, akhirnya bisa cepat punya anak. Puji Tuhan, kabar gembira juga, saya telah menikah Februari lalu dan sekarang istri saya sudah memiliki anak, belum ya, tapi sudah hamil. Amin. Thank you buat doa-doanya, buat teman-teman yang udah DM di Instagram, di chat juga untuk memberikan selamat. Saya juga bersyukur karena orang bilang wah subur ya. Nah, saya percaya bahwa anak adalah hadiah terbesar atau terindah daripada Tuhan. Jadi bukan karena kita caranya gimana untuk dapat anak, tetapi pure itu memang berkat dari Tuhan. Dan Tuhan janjikan kepada bangsa pilihannya bahwa bangsa pilihan itu akan menang dari segala musuh, akan diberkati, lumbung-lumbungnya penuh. Kalau kita bilang sekarang lemari makanannya penuh, lemari esnya juga penuh, dan yang terakhir juga bahwa Tuhan janjikan akan ada kesuburan. Kalau ada peternakan diberi kesuburan, kalau bikin bisnis diberi kesuksesan. Nah, tetapi pasal 28 menulis hal lebih panjang daripada berkat, yaitu kutuk. Kita sedih, kenapa? Karena ayat untuk berkat dan kutuk lebih panjang ayat untuk kutuk. Saya akan kutip beberapa. Tuhan mengingatkan akan ada kutuk bagi bangsa itu. Akan ada penyakit sampar yang akan menghabisi. Ayat 21, Tuhan akan melekatkan penyakit sampar kepadamu sampai dihabiskannya engkau dari tanah kemana engkau pergi untuk mendudukinya. Jadi akan ada penyakit di sana, di tanah perjanjian. Tempat yang tadinya harusnya mengalami berkat Tuhan, tetapi berubah menjadi wabah yang terjadi. Lalu di ayat 22 dikatakan juga, Tuhan akan menghajar engkau dengan batuk kering. Batuknya kering, tidak berdahak. Demam kepialu, sakit radang, kekeringan, hama dan penyakit gandum. Kalau nanam tanaman, rusak semua tanamannya. Semuanya itu akan memburu engkau sampai engkau binasa. Janji dari berkat dilimpahkan, diberi kesuburan.
diganti menjadi kutuk. Kegagalan, kegagalan demi kegagalan. Kenapa ini bisa terjadi teman-teman pada bangsa yang harusnya diberikan yang terbaik? Lalu kalau kutukan juga belum berakhir, masih panjang, tapi saya kutip yang ini, ayat 30. Engkau akan bertunangan dengan seorang perempuan, tapi orang lain akan menidurinya. Diselingkuhin guys. Diselingkuhin. Punya tunangan, tapi orang lain tidur dengan tunangannya. Istrinya diambil orang. Tetapi yang lebih dahsyat lagi, engkau akan mendirikan rumah, tetapi engkau tidak akan menikmatinya. Engkau akan mendirikan rumah, tetapi tidak akan mendiaminya. Pengkhotbah bilang, adalah satu kesia-siaan besar dalam Pengkhotbah 6 ayat 2. Kalau kita membangun rumah, punya segala kemewahan, punya segala kekayaan, tetapi tidak diberikan karunia untuk menikmatinya. Jadi kita harus berpikir sekarang, mau yang mana nih, berkat atau kutuk? Lalu Musa mengajarkan kita dalam Ulangan 28 pasal yang ke-13 dan 14 hal-hal yang harus kita lakukan agar Tuhan mengangkat kita, menjadikan kita kepala bukan menjadi ekor, memberikan kita berkat bukan diberikan kutuk. Yang pertama yang harus kita belajar, dengar. Apa? Yes, dengar. Ketik sekarang juga dengar. Dengar yang seperti apa sih? Ada dua macam dengar dalam bahasa Inggris. Yang pertama hearing. Hearing itu kita mendengarkan, tetapi kita tidak memberikan fokus kita pada sesuatu hal yang berbunyi. Jadi kalau orang tidak bisa hearing, berarti orangnya tidak bisa mendengar. Jadi ketika kita dalam perjalanan, di dalam misalkan public transportation di kereta api, kita kan ada penumpang di depan kita atau di belakang. Dan mereka tuh kalau ngobrol, kita dengar nggak? Dengar kan? Tapi kita perhatikan nggak pembicaranya? Tidak. Dan itu adalah hearing. Tetapi mendengar yang kedua adalah listening. Listening itu seperti apa sih? Kita memberikan fokus perhatian untuk mengerti artinya. Jadi jangan-jangan kita dengarkan perintah Tuhan itu hanya hearing. Dengar khotbah sambil lewat, baca firman sambil lewat. Tidak benar-benar fokus listening terhadap perkataan Tuhan. Lalu pertanyaan gini, Kak, saya nggak pernah dengar suara Tuhan. Tuhan nggak pernah mimpiin saya. Benar, jarang pengalaman bertatap muka dengan Tuhan. Mungkin ada beberapa orang yang pernah dimimpikan oleh Tuhan. Tetapi hari ini gimana kita bisa mendengar firman atau perintah Tuhan? Dari sini, Ulangan 28 ayat yang ke-13 dikatakan, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor, engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini. Amin. Jadi dia akan mengangkat kita menjadi orang yang berhasil ketika kita mendengarkan perintah Tuhan. Perintah Tuhan pada konteks bangsa Israel itu 10 perintah Allah atau hukum Taurat. Tahu apa 10 perintah Allah? Jangan ada ilah lain. Lalu hormati orang tuamu, jangan ingini milik sesamamu, dan 10 perintah yang lainnya. Tetapi Yesus itu bikin simplified atau menyimpulkan dari seluruh isi kitab ini dengan 2 perintah. Mari kita buka di Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40. Dikatakan di sana, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi Tuhan pengen kita mendengarkan perintahnya. Perintah apa sih? Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama di sekitar kita. Bahkan kalau teman-teman lihat, Tuhan itu pengen kita mengasihi sesama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Dan ini adalah sesuatu hal yang luar biasa, perintah Tuhan. Dengarnya dari mana sih? Dari sini. Kalau hari ini kita bilang, Kak, saya nggak mendengar suara Tuhan. Tuhan tidak berbicara. Lalu pertanyaan saya cuma satu. Seberapa sering buku ini terbuka di rumah? Kalau Alkitabnya di gadget, ada nggak aplikasi Alkitab di gadgetmu? Karena saya punya teman, ada anak muda juga.
Di gadgetnya penuh banyak aplikasi, tetapi tidak ada satu aplikasi Alkitab. Dia kalau mau buka Alkitab harus dari Google. Luar biasa. Padahal dia mengizinkan memori HP-nya untuk aplikasi yang lain, tetapi tidak untuk Alkitab. Alkitab adalah penuntun kita. Dengar-dengarlah dengan firman Tuhan. Maka Tuhan akan memelihara hidup kita. Lalu yang kedua, Ulangan 28 ayat yang ke-13 mengatakan demikian. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini dan kau lakukan dengan setia. Yang poin kedua, bahas lakukan. Yang pertama dengar, yang kedua lakukan. Apa? Yang pertama dengar, yang kedua lakukan. Ketik sekarang juga lakukan. Lakukan. Do it. Do it. Mendengar saja tidak cukup, harus melakukan jika kita benar-benar mengerti. Kalau kita hearing tadi, kita nggak akan melakukan apa-apa karena suara-suara yang kita dengarkan dari hearing itu tidak berarti apa-apa karena kita tidak fokus terhadap hal itu. Tetapi ketika kita listening, kita fokus, hal-hal yang kita dengarkan itu berarti dan membuat suatu makna dalam kehidupan kita dan akhirnya kita do something karena kita mengerti akan sesuatu hal. Hanya orang yang tidak sehat ketika mendengar sesuatu dan mengerti tidak melakukannya. Setuju? Misalkan kita mendengar perintah dari orang tua kita, belikan makanan keluar. Ketika kita mendengar mengerti, oke, ada dua pilihan kan, melakukan atau tidak. Kalau kita tidak melakukan, kita berarti melawan orang tua kita, kita melawan membangkang dan itu menjadi hal yang tidak baik dan tidak juga sesuai dengan firman Tuhan. Artinya dengan orang manusia saja ketika kita mendengar sesuatu hal dan mengerti dan tidak melakukannya, sama saja kita dengan memberontak, kita berkhianat, apalagi dengan Tuhan. Ketika kita sudah dengar dan mengerti, haruslah kita melakukannya dengan berhati-hati. Yesus pun mengatakan pada Matius 7 ayat 26, orang yang mendengarkan firman Tuhan dan tidak melakukannya, Yesus bilang apa? Bodoh. Apa? Bodoh. Ketik. Bodoh. Siapa yang bodoh? Semoga bukan saya dan kamu yang ngetik. Semoga orang lain. Bodoh gitu. Jadi ini bukan umpatan, tapi ini Yesus bilang, ketika kamu mendengarkan firman Tuhan dan tidak melakukannya, kamu seperti orang bodoh. Matius 7 ayat 26 mengatakan, kamu seperti orang yang membangun rumah di atas pasir. Wah, bahkan Matius 25 ayat 41 mengatakan, ketika kamu tidak mengasihi sesamamu, melakukan perintah Tuhan, menolong sesamamu, kamu enyahlah, kamu orang-orang terkutuk. Lalu mereka bertanya, kapan Tuhan kamu datang kepadaku minta makanan, kapan Tuhan kamu datang kepadaku minta baju dan lain-lain. Tuhan bilang apa? Segala sesuatu yang kau lakukan bagi orang yang paling hina ini, engkau lakukan bagi diriku. Artinya apa? Di hari-hari sekarang Tuhan pengen kita dengar, lakukan perintahnya, peduli terhadap sesama. Ya kita lagi kurang, ya kita juga lagi gak bagus kondisinya, tetapi Tuhan gak pengen kita hidup egois, tetapi kita hidup memperhatikan sesama. Why? Karena sesuatu yang kita lakukan untuk orang lain yang lagi susah, bahkan yang paling hina, Yesus bilang apa? Kita melakukannya seperti untuk Tuhan Yesus. Jadi hari ini kamu mau lakukan apa untuk Tuhan? Kamu lakukan apa dari perintah Tuhan? Masalah membangun rumah itu bukan keahlian saya, tetapi saya punya teman namanya Jeremy dan dia adalah seorang ahli dalam bidang bangunan. Sarjananya teknik sipil. Kalau bahasa zaman dulunya insinyur. Berarti gelarnya dia sama dengan presiden kita, Insinyur Joko Widodo. Dan Jeremy ini adalah seorang ahli dalam bidang bangunan dan kita bisa tanya kepada dia, apa sih maksudnya Tuhan bodoh membangun rumah di atas pasir? Memang sebodoh itu orang yang bangun rumah di atas pasir? Atau ada nggak sih teknik membangun rumah di atas pasir yang bisa kuat? Nanti Kak Jeremy akan sampaikan beberapa hal dan kita juga lihat kesaksiannya yang pasti akan memberkati teman-teman semua. Mari kita saksikan kesaksian dari Jeremy. Thank you Koito, benar banget teman-teman. Kalau di dalam satu bangunan yang paling penting itu adalah dasarnya. Satu hal yang paling kita perhatikan dalam waktu kita membangun itu harus kita perhatikan dasarnya. Dalam firman Tuhan yang tadi kita baca teman-teman, kalau orang yang membangun di atas pasir disebut orang yang bodoh. Kenapa begitu? Hari ini teman-teman, gua bawa pasir. Ya, pasir yang biasa kita gunakan di dalam bangunan-bangunan. Gua ambil dalam segenggam pasir. Ya teman-teman.
teman-teman, ketika kita sama-sama lihat pasir ini, kita lihat karakteristik pasir ini sama sekali gak kokoh dan gak kuat. Kalau kita sama-sama taruh beban di atasnya, atau kita taruh bangunan di atas dasar seperti pasir ini ketika ada goncangan, ketika ada badai, ketika ada air, teman-teman, pasir ini akan gampang banget tergoyahkan. Dan teman-teman, kita lihat ya, kalau di dalam firman Tuhan di ayat yang ke-27, kita sama-sama baca ya, yang tadi teman-teman, Matius 7 ayat 27 disebut, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga runtuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Jadi tiba-tiba ada turun hujan terus datang banjir. Kita mau tes, kalau misalkan pasir ini dites dengan air, teman-teman. Ketika kita masukin pasir ini ke air, teman-teman, apa yang terjadi? Pasir ini langsung, teman-teman, gak berbentuk seperti genggaman seperti awal gua menggenggam. Ketika kita mau ambil pasir ini lagi, bentuknya udah gak beraturan. Karena itu ketika adanya air atau ketika datangnya badai atau hujan, teman-teman, dasar seperti pasir ini gak akan mungkin kuat. Tapi beda halnya dengan satu lagi, teman-teman, yang kata firman Tuhan bilang itu sebuah batu. Teman-teman, kalau kita lihat sebuah batu ini adalah salah satu batu fondasi yang biasa orang pakai, teman-teman. Kalau kita mendirikan rumah di atas batu ini, kita lihat karakteristik batu ini itu sangat kokoh, sangat teguh, dan dia gak gampang banget untuk dihancurkan, teman-teman. Dan gue percaya ketika adanya datang hujan dan datang banjir seperti yang dibilang di ayat yang ke-24 dan 25, teman-teman bisa lihat. Kita baca bareng-bareng di ayat yang ke-24. Setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Katanya orang yang mendirikan rumahnya di atas batu itu adalah orang yang bijaksana. Terus kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Kita coba, teman-teman, ketika batu ini disimpan ya di dalam air, teman-teman, tiba-tiba datang air, apa yang terjadi ketika kita angkat batu ini, teman-teman? Bukan sulap, bukan sihir. Batu ini tetap dengan posisi yang sama, kekuatan yang sama, teman-teman, dan tidak berubah. Tapi ketika kita lihat tadi pasir, ketika kita mau angkat lagi, gak ada sisanya, teman-teman, karena sudah melebur, teman-teman, udah gak pada bentuknya. Itu kita bisa simpulkan kalau dengan batu ini adalah fondasi yang kokoh, dan pasir ini adalah fondasi yang gak kokoh dan gak kuat. So, teman-teman, perhatikanlah ketika kita bangun rumah, pilih fondasi yang mana. Tapi ternyata bukan itu poinnya. Ada yang lebih penting lagi daripada membangun rumah, yaitu membangun hidup kita, teman-teman. Kata Tuhan di dalam Matius 7 tadi ayat yang ke-24 sampai 27, katanya setiap orang yang mendengarkan perkataanku, kata tadi Koito ya, mendengar dan melakukannya, do it. Ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumah di atas batu. Apa perbedaannya? Dari kata Koito udah jelasin, perbedaannya adalah melakukan, do it. Ketika kita melakukan, itu hal yang menjadi perbedaan mendasar banget ketika Tuhan bilang menetapkan dasar hidup seseorang. Dan gue percaya, teman-teman, ketika kita punya dasar yang kuat, hidup kita juga akan kuat. Karena kenapa, teman-teman? Karena kalau dengar itu gampang, teman-teman, tapi kalau yang namanya melakukan itu tuh susah banget, teman-teman. Kadang-kadang kita dengar firman Tuhan gak gampang untuk kita lakuin. Banyak hal-hal yang harus kita lakuin dan kita perlu banyak bayar harga mungkin dan banyak pengorbanan ini itu. Dan tapi teman-teman, gue percaya gini, kalau kita mendengar aja kita gak bisa mengalami, teman-teman. Tapi kalau kita melakukan firman Tuhan, itu bisa mengalami. Firman itu menjadi firman yang hidup di dalam hidup kita, menjadi rema di dalam hidup kita. Dan gue percaya itulah pengalaman pribadi kita bersama Tuhan. Ketika kita benar-benar mengalami ada yang namanya mujizat, mengalami yang namanya hal-hal yang luar biasa ketika kita melakukan firman Tuhan. Dan itulah yang menjadi dasar yang kokoh banget ketika kita melakukan firman Tuhan. Gue teringat, teman-teman, 4 tahun yang lalu gue mungkin sempat bingung ketika gue udah lulus kuliah, teman-teman. Ada banyak tawaran di luar sana. Ketika itu tawaran di
kota-kota besar lah, teman-teman kayak Jakarta dan sebagainya, itu ada masuk tawaran untuk bekerja di luar kota. Tapi satu sisi juga gue rada bingung ya, kadang-kadang mau keluar kota terus stay di Bandung. Kenapa? Karena di stay di Bandung gue lihat banyak hal-hal yang bisa gue lakuin dalam pelayanan. Ada dampak-dampak yang bisa gue lakuin ketika gue melayani Tuhan di sini. Dan yang luar biasanya Tuhan mempercayakan sebenarnya, mempercayakan satu komunitas yang luar biasa saat itu, ya namanya Battle Teens. Dan saat itu gue percaya Tuhan tuh berbicara lewat apapun ketika kita benar-benar berdoa dan bersandar. Saat itu gue masih bingung nih, labil ya, saya itu mau keluar atau stay di Bandung. Kalau di luar sih udah jelas ya, tawaran-tawarannya menarik lah. Tapi kalau misalkan stay di Bandung, rasa-rasanya agak suram gitu zaman dulu ya. 4 tahun lalu gue gak kepikiran apa yang mau dilakuin, karena kalau stay di Bandung juga ya nggak terlalu prospek lah kelihatannya. Tapi yang gue lihat ya, tiba-tiba singkat cerita gue cerita di Komsel dan segala macam, gue belum dapat jawabannya. Terus gue berdoa dan segala macam. Satu kali gue ikutan retret Battle Youth yang namanya Alive 4 tahun lalu. Di situ ada si Jesse yang sharing firman tentang priority, gue ingat banget. Dan di situ salah satunya terakhir ketika firman itu udah disampaikan, gue merasa kayak luar biasa banget firman ini menjadi firman yang hidup. Nah kadang-kadang ini dari pendengaran ketika kita fokus, kata Koito, listening bukan hearing tapi fokus. Ketika itu gue dapat suatu hal yang luar biasa, kayak menggebu-gebu banget. Terus terakhir kali pas sudah mau ditutup, kita sama-sama praise and worship, terus pas lagi mau tutup doa, Cijes ngomong kayak gini ya. Di sini ada satu orang yang masih bingung tentang tujuan hidup kamu, tentang masa depan kamu. Mungkin kamu khawatir dan kamu bingung. Tapi percayalah Tuhan yang akan menuntun kamu. Jangan khawatir katanya, tapi prioritaskanlah Tuhan dalam hidupmu. Saat itu gue benar-benar kayak dapat impresi, dapat hal-hal yang luar biasa ketika gue berdoa, gue menangis. Di situ gue dapetin satu hal tentang hal yang Tuhan percayakan dalam pelayanan ini, yaitu bukankah Tuhan bilang, bukankah pelayanan ini udah kutitipkan sama kamu? Kenapa kamu pergi keluar kota? Untuk apa kamu pergi keluar kota? Di situ jadi pergumulan yang benar-benar luar biasa bagi diri gue, tapi di situ ada sukacita yang besar. Kenapa? Karena gue merasa kayak Tuhan berbicara, benar-benar berbicara lewat hidup gue, lewat Jesse juga dari sana. Dan ketika ini gue putusin, singkat cerita gue putusin untuk stay di Bandung. Dan ternyata benar loh teman-teman, pas lagi didoain gitu, benar-benar itu kata Cijes ya, itu benar-benar gak ada orang lain lagi yang dapat kesaksian seperti ini katanya. Berarti firman itu benar-benar ngerasa banget untuk gue banget. Dan ketika gue lakuin itu, gue stay di Bandung, walaupun gue nggak tahu ya mau ngelakuin apa lah di Bandung, bingung kan, gak jelas juga waktu itu. Mau kuliah yang lain udah pada kerja juga, udah pada daftar-daftar, tapi gue masih ya gitu-gitu aja gitu. Tapi pas di situ gue mau coba untuk setia dan taat lakuin firman Tuhan. Ketika gue lakuin firman Tuhan stay di Bandung, gak berapa lama kemudian gue ketemu dengan klien pertama gue yang gak pernah gue kenal sebelumnya, yang gak pernah kenal siapa itu, gak pernah sama sekali gak pernah kenal. Terus gue ketemu sama dia minta gue bangunin rumahnya, dan itulah proyek pertama gue saat gue masih muda banget. Orang fresh graduate itu coba bayangin dipercayakan untuk bangun rumah seseorang ya, dan itu bagi gue sih amazing banget lah. Dan di situ gue tahu ya, karena bukan karena keluarga gue pasti itu satu-satunya, kata Tuhan yang tuntun, kata Tuhan yang nyuruh. Kalau bukan Tuhan yang nyuruh, kalau bukan Tuhan yang tuntun, gue rasa dengan keluarga gue gak akan bisa sampai hari ini, mungkin gak ada di titik ini. Gue ngerasa kayak gak mungkin lah gitu. Dan itu yang gue ngerasain. Bener banget kata Koito ya, God will hold you up katanya. Bukan kita yang hebat, bukan kita yang dahsyat, tapi Tuhan yang mengangkat kita. Dia jadikan kepala dan bukan jadi ekor. Dan itulah janji Tuhan yang benar-benar gue pegang banget. God will hold me up and God will hold you up. So percaya banget teman-teman akan firman-Nya, dan ingat lakuin firman Tuhan. Itu akan menjadi suatu hal yang luar biasa, pengalaman pribadi, dan akan menjadi kesaksian yang luar biasa. Oke, kita balik lagi ke Koito. Nah, luar biasa kan kesaksian dari Jeremy dan pemaparan firman Tuhan dari Jeremy. Kita lihat keahlian Jeremy. Saya lihat bukan hanya dengan lihat dari luar, enggak, tetapi saya merasakan karena saya salah satu
klien dari Jeremy. Jeremy lah orang yang merenovasi rumah saya dan saya lihat pekerjaannya begitu excellent, begitu luar biasa. Dia orang yang menepati janjinya. Kalau target tanggal sekian, benar beres tanggal sekian. Dan dia orang yang benar-benar berintegritas. Bayangkan ketika dulu Jeremy mendengar perintah Tuhan dan tidak mengikutinya, apakah Jeremy ada di hari ini? Mungkin dia udah tergiur oleh tawaran dunia. Oh, di kota besar, di kota Jakarta, di kota mana, pasti tawarannya lebih dahsyat, gajinya lebih besar. Tetapi Jeremy mendengarkan perintah Tuhan. Dia stay di kota ini. Dia stay untuk melayani. Sekarang Tuhan memelihara hidupnya, bahkan mengangkat dia menjadi salah satu orang yang memimpin di industrinya, di industri tersebut. Dan kita lihat dia menjadi kepala dan bukan ekor. Luar biasa. Siapa yang terberkati oleh kehidupannya, oleh teladannya? Kasih tepuk tangan, kasih emoticon tepuk tangan. Kalau yang nggak ada, ketik aja tepuk tangan gitu. Karena yang di laptop saya mengerti nggak ada emoticon. It's okay. Kasih semangat buat Jeremy, kasih pujian buat Tuhan kita yang ajaib. Yang ketiga, pertama dengar, kedua lakukan. Yang ketiga apa? Setia. Ulangan 28 ayat 13. Yang kusampaikan pada hari ini kau lakukan dengan setia, dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Kadang kita nggak pikir hari ini kita beribadah kepada Allah lain, kepada orang yang kepada pohon. Mungkin ada anak muda kalau nyembah pohon kita ngomong bodoh lu ngapain nyembah pohon gitu. Tetapi banyak ilah-ilah lain di zaman ini. Ada karir, ada popularitas dan lain sebagainya yang kita jadikan nomor satu selain Tuhan. Itulah ilah pada zaman ini. Pada hari-hari ini ketika kita ada di tengah tekanan, ketika kita stay at home, apakah kita banyak kompromi atau menurunkan standar iman kita? Ayo, kita kan di rumah terus. Kalau dulu kita harus bangun pagi untuk berangkat kerja, berangkat ke kampus, berangkat ke sekolah. Hari ini sekolahnya di rumah, sekolahnya ada di atas kasur. Kalau laptop kamu ada di atas kasur, ya berarti sekolah kamu di atas kasur kan. Apakah kita tidak memberikan yang terbaik? Bangun sebangunnya, langsung ikut kelas, video dimatiin, padahal kita tidur lagi. Apakah kita memberikan yang terbaik buat Tuhan? Atau kita hanya hidup asal-asalan hari ini? Apakah kita tetap setia melakukan firman Tuhan? Atau kita menurunkan standar iman kita? Lalu kita di rumah, tidak banyak kegiatan, nganggur. Kita isi apa hari-hari kita? Apakah kita isi bermalas-malasan, berbuat dosa? Ingat, setiap hari adalah satu anugerah yang Tuhan berikan kepada hidup kita. Jadi ketika kita masih bangun pagi, jangan habiskan hari itu dengan bermalas-malasan. Jangan habiskan hari itu untuk tidak melakukan apa-apa. Karena kita harus selalu ingat pada firman Tuhan. Firman Tuhan pengen kita apa? Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Artinya kita harus memberikan yang terbaik bagi Tuhan dan bagi sesama kita. Amin. Mari sadar teman-teman. Jangan bebal seperti Israel. Jangan negatif thinking terhadap Tuhan. Tetapi dengarkan perintahnya. Lakukan perintahnya walau berat. Dan tetap setia terhadap perintahnya. Jadi jangan hari-hari ini kita tidak setia. Karena Tuhan tetap setia. Jangan hari-hari ini tidak setia karena kondisi pencobaan yang kita alami. Karena apa? Karena Tuhan tetap setia. Lalu pertanyaannya gini, Kak, saya ini hari ini tidak seperti Ulangan 28. Tidak jadi kepala, tidak jadi apa-apa. Saya hidupnya begini-begini, malah merosot. Saya mau katakan gini, tidak mengikuti perintah Tuhan hari ini bukan berarti kutuk. Ada orang yang gak hidup sesuai dengan firman Tuhan, kaya-kaya aja kok. Kutuk itu bukan berarti miskin dan lain sebagainya. Bisa jadi kutukan ada dari berkat yang Tuhan berikan juga. Dia terlena dengan berkatnya dan akhirnya meninggalkan Tuhan. Bisa saja. Bahkan saya bilang, kalau orang mengikuti perintah Tuhan, firman Tuhan, dengar, lakukan dan setia, bisa saja tetap cobaan datang dalam hidupnya. Bukan berarti kalau kita sudah dengar, lakukan dan setia, kita tidak bisa sakit, tidak bisa bangkrut, tidak bisa mengalami kegagalan. Tetap bisa. Kenapa? Karena Tuhan mengizinkan semuanya terjadi. Kita lihat khotbah minggu lalu. Pencobaan-pencobaan yang terjadi adalah pencobaan yang biasa. Yang Tuhan izinkan terjadi sesuai dengan kekuatan kita. Hari ini kita tahu, jika kita hidup sesuai perintahnya, seperti yang Jeremy bilang, seperti yang firman Tuhan bilang, kita seperti membangun kehidupan kita di atas batu. Walau badai datang, walau banjir datang, walau angin datang, tidak akan menghancurkan kehidupan kita. Siapa yang hari ini hidupnya hancur? Pasti yang fokusnya pada dunia. Fokus pada karirnya, fokus pada uang, pada kesenangan, pada liburan,
pada kongko-kongko. Karena semua itu hari ini hilang. Dan ketika itu semua hilang, dia seperti tidak ada harapan hidup. Seperti tidak, hidup ini boring banget sih. Saya punya uang gak bisa ngabisin. Ada yang punya uang gak bisa ngabisin? Saya tahu cara ngabisnya. Nyumbang. Karena banyak orang yang kekurangan. Tapi ada juga orang yang gak punya uang buat makan. Gimana caranya? Berdoa, percaya perlindungan Tuhan. Be kreatif, lakukan yang kamu bisa. Jual apapun yang kamu bisa. Berdagang online dan lain sebagainya. Banyak cara Tuhan akan memelihara hidupmu. Jadi kita lihat. Minggu pertama kita belajar. Tuhan akan menopang kita, menyokong kita. Tidak akan membiarkan kita jatuh sampai tergeletak. Minggu kedua kita belajar. Tuhan akan mendukung kita untuk berhasil mencapai garis finish. Yaitu apa? Kita tidak akan kehilangan iman kita di masa krisis ini. Yang ketiga, hold up seri ketiga. Kita belajar Tuhan akan mengangkat kita menjadi kepala. Katakan sama saya, menjadi kepala. Ketik sama-sama, menjadi kepala. Lalu pertanyaan is same. Kak, aku hari ini bukan siapa-siapa. Di gereja bukan kepala, di rumah juga aku cuman anak, di perusahaan masih kroco, masih fresh graduate, belum jadi apa-apa. Di kampus juga bukan ketua hima dan lain sebagainya. Kepala atas apa sih? Yang pertama, kamu pasti akan jadi kepala kalau hidup, dengar, lakukan dan setia pada akhir zaman nanti. Karena Tuhan berjanji pada Wahyu 20 ayat 4, kita akan memerintah bersama dengan Yesus pada kerajaan 1000 tahun di akhir zaman. Lalu yang kedua adalah kamu akan memimpin hari ini. Saya katakan hari ini. Karena jika kamu hidup mendengar perintah Tuhan, melakukan perintah Tuhan, dan setia terhadap perintah Tuhan, kamu tidak akan menjadi budak. Budaknya apa? Budak dari daging dan dari mamon. Budak dari daging, Galatia 5:19 ayat 21. Kamu gak akan jadi budak percabulan, gak akan jadi budak kecemaran, hawa nafsu, perseteruan, iri hati, berselisih dengan orang lain, dendam, gak mau memaafkan orang tua, gak mau memaafkan teman, benci sama orang-orang yang sukses, gak bisa lihat orang seneng, susah lihat orang seneng. Lalu yang kedua mamon, kita akan jadi budak uang, jadi budak karir. Kita tinggalkan semuanya, bahkan keluarga kita hanya untuk ngejar karir. Kita tinggalkan semuanya hanya untuk kejar prestasi pendidikan. Itulah budak. Ketika kita hidup dipimpin oleh Roh, ketika kita mendengar perintah Tuhan, melakukannya dan setia terhadap perintah Tuhan, kita tidak akan jadi budak daging. Kita tidak akan jadi budak mamon, tetapi kamu akan memimpin hidupmu untuk mencapai kesempurnaan pada saat Yesus datang kembali. Tetapi kamu akan menjadi kepala yang membawa keluargamu untuk ketemu Tuhan. Tetapi kamu akan menjadi kepala yang membawa orang di sekitarmu untuk ketemu dengan Tuhan. Dan saya percaya hari ini kamu adalah kepala. Hanya saya berpesan, tetap dengarkan firman Tuhan. Tetap lakukan firman Tuhan. Tetap setia terhadap firman Tuhan. Mari ketik sekarang juga biar ingat. Dengar, lakukan, setia. Dengar, lakukan, setia. Amin. Dengar, lakukan, dan setia. Karena saya percaya hari ini kamu adalah kepala, pemimpin atas hidupmu. Kamu tidak akan kalah lagi oleh dagingmu yang lemah, diperbudak oleh mamun yang tukang tipu itu. Tetapi kita akan menggunakan mamun untuk memberkati orang lain. Tetapi kita akan hidup memiliki buah roh. Dan yang terakhir saya katakan, kita pasti akan menjadi kepala di akhir nanti, memimpin bersama Yesus di kerajaan 1000 tahun di akhir zaman. Amin. Amin. Siapa yang terberkati oleh series ini, saya mau terima kasih buat seluruh dukungannya, supportnya. Saya berharap series ini bisa menjadi berkat buat banyak orang. Kalau ada teman-teman yang belum mendengarkan series ini atau berasa ada orang yang butuh firman part 1, part 2 atau part 3 ini, segera share video ini atau video part 1 dan part 2-nya yang ada di YouTube. Biarkan orang-orang terberkati oleh firman Tuhan ini. Karena saya yakin banyak orang yang mau menyerah, banyak orang yang mau meninggalkan Tuhan hari-hari ini. Tetapi biarkan mereka hold up, jangan sampai hidup mereka hancur. Karena apa? Karena Tuhan akan mengangkat hidupmu sejak hari ini jika engkau percaya pada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Mari klik tombol sekarang kalau yang mau percaya Yesus baru hari ini, karena ada tim doa yang akan mendoakanmu mulai hari ini. Dan saya yakin kamu dan saya akan bersama-sama dalam kekekalan sejak hari ini. Mari kita tutup ibadah ini dengan berdoa. Bapa, terima kasih buat firman Tuhan yang telah Kau sampaikan buat jemaat-Mu dan juga buat hamba-Mu Tuhan. Biarkan ini dimeteraikan dalam hati setiap mereka dan mereka dapat melakukannya sesuai dengan yang Musa ajarkan juga Tuhan, yang seperti Yesus ajarkan juga. Mereka mendengar dan melakukannya dan kita tidak menjadi orang percaya yang bodoh Tuhan. Biarkan kami membangun di atas batu karang yang teguh. Biarkan kami tidak membangun di atas pasir.
Jangan sampai hidup kami hancur hanya karena masalah ini Tuhan, hanya karena pandemik ini. Tetapi kami percaya Engkau akan mengangkat hidup kami, akan ada kesuksesan yang luar biasa, kesuksesan di dalam iman kami ketika kami akan menjadi kepala dan bukan ekor. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Terima kasih buat kekuatan yang telah Kau berikan. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu menyokong kami. Engkau selalu mendukung kami. Dan bahkan Engkau akan mengangkat kami menjadi kepala dan bukan ekor. Sama-sama yang diberkati oleh firman Tuhan hari ini. Mari katakan, amin.